Shalom, saudara. Bersyukur bisa kembali berjumpa dalam renungan singkat pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan keseharian, seringkali kebencian merasuki banyak kehidupan. Bahkan tidak sedikit orang percaya yang hidup dalam kebencian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebencian adalah satu teka-teki. Mengapa saya katakan teka-teki? Karena di dalam kebencian tidak ada kebaikan sama sekali. Bahkan seringkali kebencian itu menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Tetapi banyak orang memilih untuk tetap membenci. Itu yang saya katakan teka-teki. Dan banyak orang di dalam kebenciannya kepada orang lain, orang tersebut menjadi sangat peduli untuk memperhatikan orang yang dibencinya. Si pembenci selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang yang dibenci. Kebahagiaan orang yang dibenci menjadi kesedihannya. Kesedihan orang yang dibenci menjadi kebahagiaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajar kepada setiap kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai 35. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Kita buka bersama Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang pengampunan ini dimulai ketika Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Berapa kali saya harus mengampuni saudara? Saudaraku yang bersalah kepadaku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini mungkin kita memiliki masalah. Bahkan kadangkala kita tidak memiliki musuh, kita bisa menjadi musuh. Saudara nggak perlu mencari musuh, saudara cukup berhasil saja. Ada banyak orang mungkin dengan sukarela menjadi musuh saudara. Pengampunan kepada mereka yang membenci kita harus kita berikan. Alkitab mengajarkan pengampunan harus melampaui pemberian hukuman. Dari ayat yang ke-21 adalah ayat yang menghubungkan ayat-ayat yang sebelumnya. Sebelumnya Petrus melihat persoalan lain di balik situasi. Ketika ada orang yang bersalah, saudara, memberi hukuman adalah satu hal.
Mengampuni adalah hal yang lain. Saudara, seringkali ketika kita memberi hukuman atas orang lain, tidak cukup menghilangkan kebencian dalam hati kita. Kadangkala keadilan bukan menjadi jawaban atas kebencian. Karena bagi hati yang dikuasai oleh kebencian, tidak pernah ada rasa cukup untuk keadilan. Saudaraku, bagaimana pengampunan itu diberikan? Berikan pengampunan melampaui hukuman. Saudara, pengampunan yang Tuhan ajarkan, seperti ada di ayat yang ke-21b, Petrus berkata, 7 kali Tuhan. Harapan Petrus, Tuhan memuji Petrus. Karena saat itu dalam budaya Yahudi, 1, 2 kali, 3 kali kesalahan diampuni. Tapi kesalahan keempat tidak dapat diampuni. Bagi Petrus ini lebih dari 2 kali lipat. Tetapi Tuhan berkata, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pengampunan harus melampaui batasan kultural, melampaui batasan budaya. Saudara, di dalam kehidupan ini kita masing-masing punya budaya. Dan setiap budaya memiliki batasan untuk mengampuni. Tetapi yang Tuhan ajarkan, pengampunan kita harus melampaui batasan budaya. Yang ketiga, pengampunan seperti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Pengampunan seperti Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dosa kita lebih besar daripada kesalahan orang lain kepada kita. Di dalam perikop yang telah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, ada satu perumpamaan seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Ukuran yang sangat besar saat itu. Saudaraku, ketika dia harus melunaskan hutangnya, dia datang kepada raja. Dan raja berkata, hutangmu telah dihapuskan. Tetapi ketika dia keluar, di luar dia ketemu dengan temannya, hambanya, yang ternyata berhutang 100 dinar. Dan orang yang telah dibebaskan hutangnya 10.000 talenta itu, meminta hutang temannya tersebut. Dan ketika temannya tidak bisa membayar, dia mencebloskannya ke dalam penjara. Saudaraku, bagaimana Tuhan mau bekerja dalam diri kita kalau kita tidak mau mengampuni orang lain? Dosa kita yang begitu besar saja sudah Tuhan ampuni. Masakah kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain kepada setiap kita? Selamat mengampuni. Tuhan Yesus memberkati.